Ambil stempel di kantor. Yayasan ya, yayasan. Sendiri, berdiri. Saya kira kemarin ini bersamaan dengan duluan ya. Ini baru pertama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Ya, saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh pemimpin Pondok Pesantren Al-Muhajir Mahligai Al-Quran Lokali, sambutan yang ketiga arahan dari Bupati perwakilan Kabang Kesra, acara yang keempat yaitu penyerahan mobil operasional Pondok
pesantren, dan acara yang kelima doa dan penutup. Yang memasuki acara kita yang pertama yaitu pembukaan yang akan langsung dipimpin oleh pengasuh pondok pesantren Al-Muhajir Mahligai Al-Quran Bangkali. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli syu'ur ma'mul wa ila hadrat ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li jami'is sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah tadi, acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari pengasuh pondok pesantren Al-Muhajir Mahligai Al-Quran kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Jarkasi Al-Alabi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tamu kita, Bapak Bupati Pasir dan Ketua DPRD Kabupaten Pasir. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu Kakanda Iwan, juga diwakili oleh Kepala Bagian Umum sekitar Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasir Pak Bondan ya, seluruh dengan jajaran dan staf-staf beliau yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami sangat hormati dan muliakan para guru-guru, para pengajar, pengurus yayasan dan pengurus pondok pesantren, anak-anak kami semua, santri santriwati pondok pesantren Al-Muhajir Yayasan Mahligai Al-Quran Bangkali yang kami sangat hormati dan banggakan. Sudah sepantasnya di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah limpahan keberkahan yang banyak pada kita semua, sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di musalla atau teras kita bersilaturahmi dan kedatangan tamu sekaligus beliau-beliau menyerahkan bantuan ya, mobil operasional pondok pesantren Al-Muhajir kita di lokal ini. Mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahmi kita ini membuahkan terlimpahnya rahmat Allah, terpandangnya syafaat Rasulullah buat kita semua, dan mudah-mudahan anak-anak kita, pesantren kita tumbuh terus berkembang maju dan mudah-mudahan membawa kebaikan bagi Kabupaten Pasir yang kita banggakan dan kita cintai. Kemudian salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, pengikutnya, keluarganya sampai hari kiamat. Di kesempatan pada silaturahmi dan kumpulan kita bersama pagi hari ini, kami dari mewakili pengurus yayasan pondok pesantren yang pertama mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati kita, Bapak Ketua DPRD kita yang diwakili oleh Kapak Kesra dan Kapak Umum
sekret. Dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasir yang telah memberikan bantuan ya, berupa mobil operasional pondok pesantren kita untuk kebutuhan kita beroperasi di kegiatan sehari-hari ya, termasuk juga kadang kegiatan untuk kami memenuhi undangan masyarakat. Jadi ini sangat luar biasa ya, mobil bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami ya, sangat dibutuhkan bagi kami untuk bisa terlaksananya dengan lancar, dengan mudahnya kami melaksanakan kegiatan di dalam maupun keluar ya, buat masyarakat kita. Kemudian juga terima kasih ini kepada Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD kita yang seharusnya, yang seyogianya beliau hadir di tengah-tengah kita, namun karena ada tugas lain ya, karena ada acara lain, sehingga beliau mewakilkan kepada Kabak Kesra dan Kabak Umum untuk mewakili bisa jumpa bersama dengan kita di Pondok Pesantren pada pagi hari ini. Kemudian ucapan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada pian-pian semua ya, sekiranya di dalam penerimaan kami, penyambutan kami banyak kekurangan, banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kami memohon kemaklumannya karena pesantren kita ini masih darurat kan? Ya darurat masih di luar ya. Ya sambil insyaallah berupaya terus kita berikhtiar terus ya, mudah-mudahan ke depan pesantren kita ini nanti mendapat perhatian dari Bapak Bupati lagi ya, pian-pian semua, karena PR yayasan, PR pengurus pondok masih banyak ini ya, masih banyak ya. Kemudian perlu kami sampaikan juga mungkin untuk diketahui Kabak Kesra dan Kabak Umum, kita ini yayasan namanya Mahligai Al-Quran Longkali. Ini yang memberi nama adalah Pak Agil Munawar, mantan Menteri Agama kita ya, yang beliau dulu pernah datang ke sini, bahkan sampai ke Kabupaten Pasir ya. Beliau mengisi kemarin pelatihan Dewan Hakim akhir tahun 2022 kemarin ya. Jadi itu atas nama beliau yang memberi ya, Yayasan Mahligai Al-Quran ini. Kalau Al-Muhajir, nama pesantren ini diberi oleh Habib Ahmad Martapura Sekumpul ya, maksud beliau Al-Muhajir itu karena kita yang mendirikan, yang membangun ini adalah artinya hijrah dari Kalsel ke Kaltim ini ya, mengembangkan ilmu guru-guru yang ada di Martapura dikembangkan ke sini supaya generasi-generasi yang ada di wilayah Pasir khususnya ya, Kalimantan Timur umumnya, supaya berilmu, beramal seperti mana Martapura atau Kalimantan Selatan. Nah, mudah-mudahan ini nanti membawa manfaat, membawa buah yang baik buat nama daerah kita, yaitu Kabupaten Pasir ya, di Longkali. Kemudian yayasan ini Kabak Kesra dan Kabak Umum, kita punya 3 titik ya lokasi pesantren nih, yaitu di Babulu ada 2,5 hektar dan di Komam ada juga 2,5 hektar. Nah, jadi 3 tempat. Kenapa jadi ada di Babulu dan ada di Komam? Hibah orang kepada yayasan, jadi kami terima. Siapa tahu nanti di sini perkembangan, karena ini terbatas lahan ya, kurang dari 1 hektar ini. Dan di sini Kakak Iwan kendalanya air. Nih kadang bisa 2 hari kena mandi buahnya. Karena pengaliran PDAM itu ke sini 2 kali seminggu aja. Nah, jadi belum lagi tertampung tandun-tandun yang kita siapkan, udah habis masa berjalan airnya mati dah. Jadi ujung-ujungnya kemarin kayak kemarau itu bujur-bujur luar biasa. Nah, jadi artinya mungkin di sini untuk lebih banyak tuh sangat sulit karena terbatasnya kebutuhan air. 2 kali sudah kami menggali sumur bor, di sini tidak ketemu. Di bawahnya ini air batu hitam. Jadi menyerah juga petugas sumur bor. Kemarin ada bantuan dari Dokter Mansah, klinik Budi Mulia ya, Gorowat itu
ingin mencarikan petugas sumur bor yang bagus dari Purusda, ternyata gagal juga. Nggak ada sumber, nggak ada ketemu. Nah jadi satu-satunya mengandalkan sumber air PDAM. Kalau PDAM terbatas tidak mengalir, kami mengambil air ke sungai, nyedot ya, masukkan dalam tandun, masukkan dalam truk, bawa ke sini ngisi tandun-tandunnya. Nah itu membutuhkan waktu dan segala macam itu ya. Untuk yang ketahui aja bang, siapa tahu nanti ada lagi dapat bantuan yang terkait dengan kesusahan dan kesulitan inilah buat kita di sini ya. Kasihan anak-anaknya nah, kadang mandi 2-3 hari, kadang dalam seminggu itu kekurangannya. Nah makanya mungkin pemecahan nanti ke depan. Nah Komang dengan Babulu ini pinggir sungai lokasinya. Nah jadi kita memang salah langkah awal kak, salah. Harusnya guru-guru kita di Martapura, di Pemangki membangun pesantren itu jangan jauh dari sungai. Itu di mana-mana dah, kalau di Kalsel pasti di pinggir sungai. Kenapa? Karena kebutuhan air banyak diperlukan. Nah di sini kebutuhan airnya terbatas sehingga ya kami bersabar-sabar dulu lah. Ya, artinya seberapa bisa kita kan kita memanfaatkan ya, kalau bisa ya bersabar dulu ya. Ya jadi insya Allah jalan keluarnya ada Muara Komang dan Babulu. Dan insya Allah tadi sudah sampaikan dengan beliau, Muara Komang ini insya Allah kita akan dapat bantuan. Pembangunannya secara fisik itu 13 gedung itu akan dibangun kesemuanya keseluruhan oleh perusahaan. Nah, hanya tanahnya saat ini statusnya setelah dari pihak yang bersangkutan menyerahkan ke kita masih nama sertifikat orang pribadi, jadi mau dibalik nama ke yayasan. Nah ini prosesnya kemarin sudah dengan BPN, ahli waris sudah menyerahkan pelepasan dari hak melalui camat, sudah tinggal perizinan dan selanjutnya ke BPN lagi balik, insya Allah itu selesai sudah. Ya kami memohon bantuan Kabak Kasra untuk menjembatani dengan pihak Kepala Dinas Perizinan, mudah-mudahan segera besok kita akan menghadap. Kalau itu selesai berarti kan secara administrasi tidak ada hambatan lagi dengan perusahaan, karena perusahaan tidak mau bantu kalau status tanahnya pribadi, harus atas nama lembaga yayasan. Nah jadi balik nama ini yang kami kejar. Nah kalau itu terlaksana, insya Allah kata dari direktur utama perusahaan tadi, awal Maret itu paling lambat sudah dibangun, karena kontraktornya sudah disiapkan. Kemarin beliau menyampaikan anggarannya untuk keseluruhan itu kurang lebih 40 miliar semuanya. Jadi kita terima kunci ini. Jadi mohon bantuan pian untuk menjembatani surat ini supaya cepat selesainya ya. Oke. Nah itu kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa pesantren kita di sini secara statusnya ya, secara legalitasnya sudah resmi ya. Kita di bawah Kemenak RI sudah. Jadi anak-anak insya Allah mulai tahun 2024 ini udah ujian sendiri. Jadi di sini kurikulumnya perpaduan antara pondok pesantren dan Kemenak. Jadi resmi sudah, resmi kita ya. Nah, resmi. Ya itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kemudian sedikit terakhir, pengeluaran pondok di sini setiap bulannya 120 juta ya, 120 juta termasuk gaji guru, air, listrik, makan minumnya semua santri, dan gaji karyawan-karyawati yang menangani dapur dan administrasi. Jadi pengeluaran rutin itu 120 jutaan yang rutin per bulan. Tapi hasil dari dana yang masuk itu adalah SPP. Nah, cuma tidak mencukupi. Nah, jadi kami melalui galangan dana donatur-donatur yang tidak mengikat. Ya, alhamdulillah lumayan teratasinya tuh tiap bulan ya. Itu untuk diketahui aja lah. Oke. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, atas segala kepedulian dan bantuan. Mudah-mudahan semuanya itu bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara yang selanjutnya yaitu arahan dari Bupati yang akan diwakili oleh Kabak Kesra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak
Ustadz Jarkasi selaku pengurus Pondok Pesantren Al-Hajir dan para guru pengajar pondok, rekan-rekan semua, para Kasubag umum perlengkapan, Kasubag bina mental, dan rekan-rekan semua, dan adik-adik semua, para santri dan santriwati yang saya sayangi. Saya atas nama Bupati Pasir menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, begitu juga dengan Pak Ketua DPR. Rencananya pada hari ini Pak Ketua akan hadir, tetapi beliau mendadak ada urusan yang tidak bisa ditunda. Dan Pak Bupati tadi malam juga memberikan ke kita agar mewakili beliau karena ada urusan bersama dengan Kabar Umum. Beliau menyampaikan salam Ustaz dan permohonan maaf. Adik-adik sekalian, sekedar diketahui, menurut Undang-Undang Pesantren nomor 19 tahun 2019 yang setiap tahun sekarang itu kita rayakan pada bulan Oktober, yang kita sebut dengan Hari Santri. Itu sekarang ada undang-undangnya. Di dalam undang-undang tersebut di pasal 64 itu berbunyi bahwa kewajiban pemerintah untuk lanjutan penyelenggaraan pesantren itu pemerintah wajib untuk membantunya. Di situ sudah ada berbunyi seperti itu. Dan beberapa bulan yang lalu kami juga konsultasi dan koordinasi mengenai masalah itu, dan secepatnya menggarap perda atau perbu mengenai pesantren ini Pak Ustaz. Goalnya ke depan itu adalah nanti ke depan itu pesantren itu akan secara rutin mendapat bantuan dari pemerintah. Jika itu bisa terrealisasi. Karena luar biasa pesantren ini membantu pendidikan yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah itu dilaksanakan oleh pesantren. Luar biasa sama sekali untuk mendidik masyarakat, mendidik umat. Bayangkan aja ini Pak Ustadz, dalam setahun yang akan terjun ke masyarakat, mencerdaskan, mencerahkan, dan yang akan membimbing masyarakat kita di bidang agama. Mereka nanti akan menyebar kemana-mana untuk meneruskan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru. Luar biasa, dan itu wajib harus kita bantu. Jadi Pak Ustadz, tadi kita sudah mendengar bahwa saat ini lagi membangun asrama, dan itu bersumber dari dana masyarakat segala, dan masih harus. Jadi mohon Pak Ustadz tahun ini siapkan aja proposalnya. Nanti kita akan sampaikan langsung ke Pak Bupati bahwa bantuan masyarakat itu progresnya itu sampai berapa persen saja. Nah, mudah-mudahan pemerintah bisa memberi andil. Dan begitu juga dengan masalah air tadi, kita memang tahu di lokali ini cuma seminggu 2 kali air itu jalan, karena saya orang lokali. Mungkin ada tahu juga di rumah saya dekat BRI
saya sendiri di rumah itu sampai bikin tower, saya taruh tambang 2 di atas. Jadi pada saat air itu jalan, saya tampung ke situ. Jadi dia bisa 24 jam turun. Nah di sini mungkin bisa pakai pola itu Pak Ustadz. Kita bisa bikin tower menara air itu. Jadi pada saat air itu jalan, kita isi dulu di situ menggunakan harus dibantu pompa sih. Ya kalau tidak pompa dia tidak kuat naik. Apalagi ini jarak ketinggiannya kan lumayan. Ya seharusnya sih sudah bisa 24 jam itu semestinya, karena itu sudah puluhan tahun seperti itu mestinya. Jadi bercerita sedikit mengenai mobil Pak Ustadz. Mobil operasional Pondok Pesantren Al Muhajir ini sebetulnya sudah ada bulan Desember 2023 kemarin ya Pak Bondan ya. Cuma pada saat itu kita harus menyiapkan aturan-aturannya, surat-menyuratnya segala, agar pada saat kita serahkan itu tidak menjadi masalah. Karena Pak Bupati itu selalu berpesan dalam berhubungan dengan bantuan itu supaya jangan melanggar aturan. Jadi kita selalu mencarikan caranya. Jika cara begini tidak bisa, bagaimana cara begini. Nah, jadi akhirnya kita konsultasi ke inspektorat segala. Ketemulah caranya yang seperti yang sekarang. Jadi ini statusnya tinggal pakai terus. Nah, jadi mungkin habis selama 2 tahun ke depan kita pakai, nanti kita sudah mengumpulkan, lalu kita libatkan. Nah, kami berharap sih lebih dari ini kemarin. Cuma keterbatasan anggaran, karena pada saat bersamaan juga pemerintah memberikan bantuan mobil operasional kepada 10 kepala KUH pada saat yang bersamaan. Nah, karena keterbatasan anggaran hingga dana yang tersedia sanggupnya untuk mengadakan agreement aja. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa melancarkan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren ini dan bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kegiatan pondok pesantren. Jadi ke depan Pak Ustadz mengenai masalah tanah yang di Komau juga kita akan coba fasilitasi dengan Kepala Dinas Perizinan Pak Toto Iprianto nama beliau. Kebetulan kita teman baik, nanti kita akan coba karena tadi awal Maret kan kalau itu bisa beres, awal Maret bisa direalisasikan. Ya semoga itu bisa diproses sebelum awal Maret bisa selesai. Kemana yang di Komang. Nah terus saya lihat memang banyak di sini yang harus dibangun atau seperti apa, mungkin jalan segala atau apa. Nanti sewaktu-waktu mungkin kita bisa bertemu langsung dengan Bapak. Nah, siapa tahu nanti bisa kita arahkan ke PUPR langsung untuk bisa membantu untuk pesantren. Luar biasa selama 5 tahun ini saya lihat, karena saya tahu persis juga awalnya seperti apa. Tahun 2019 kita mengurus izinnya dulu ya. Ya ini gitu. Saya waktu di sekolah itu tahun 2019 ya itu. Nah itu baru berjalan 2 tahun waktu itu ya. Nah, sampai dengan sekarang sudah ada 170 orang. Dan ini akan berkembang terus. Semoga ini menjadi pahala
dan amal jariah buat Ustaz. Dan semoga Pak Ustaz selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Sering-sering didoakan ya adik-adik ya, biar Pak Ustadznya selalu sehat, ya, dimurahkan rezekinya ya. Luar biasa beliau ini sudah sampai ini sekedar diketahui Pak Mandan, beliau ini dulu ASN, beliau berhenti dari ASN untuk fokus mengurus ini. Luar biasa, itu pilihan. Tidak semua orang sanggup mengambil pilihan seperti itu. Semua orang-orang yang terpilih saja. Sehat selalu Pak Ustaz. Semoga ini berjalan terus. Cukup ini dari saya atas nama pemerintah daerah Bupati Pasir. Kami ucapkan terima kasih atas segala sambutannya dan penerimaan seperti ini, dan semoga mobil yang telah diberikan memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk pondok pesantren Al-Muhajir. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kabak Kesra atas arahan-arahannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan mobil operasional pondok. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa sekaligus penutup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih alladhi yara min waraihi kama yara min amamih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tabarakatin 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, apabila dalam penyampaian saya tadi terdapat salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.